Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Perundingan damai dan gencatan senjata Amerika dan Iran mulai digelar hari ini di Islamabad, Pakistan. Upaya yang ditempuh oleh kedua negara itu terancam kandas akibat ulah Zionis Israel yang terus menyerang Lebanon jelang perundingan damai. Perundingan damai dan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran mulai digelar hari ini di Islamabad, Pakistan. Amerika Serikat mengirim wakil presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan, serta utusan khusus Steve Witkoff, serta penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner yang merupakan menantu Donald Trump. Amerika Serikat membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya yang dipimpin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Mohammad Bagher Ghalibaf ditugaskan memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perundingan damai antar dua negara itu dimediasi Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Gencatan senjata selama 2 pekan yang dimulai sejak Selasa 6 April lalu antara Amerika Serikat dan Iran sempat diwarnai ketegangan. Sekutu Amerika Serikat Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon yang dimulai sehari setelah kesepakatan gencatan senjata. Akibat serangan itu, lebih dari 300 warga tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Sementara Amerika Serikat menuduh Iran melanggar perjanjian untuk membuka Selat Hormuz. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump naik pitam karena Iran tidak membuka blokade Selat Hormuz. Blokade Selat Hormuz yang kembali dilakukan Iran merupakan imbas serangan Israel ke Lebanon yang mencederai kesepakatan gencatan senjata. Amerika Serikat dan Israel berkilah Lebanon tidak termasuk ke dalam perjanjian gencatan senjata. Di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang masih rapuh, Islamabad bakal menjadi saksi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, serta Pakistan hadir sebagai penengah dan tuan rumah dalam pertemuan ini. Dan berikut perwakilan dari kedua pihak yang akan saling berunding. Dalam perundingan yang berlangsung pada Sabtu 11 April 2026, Amerika Serikat akan diwakili Wapres Amerika Serikat J.D. Vance sebagai pemimpin delegasi yang didampingi utusan utama Presiden Donald Trump yaitu Steve Witkoff, penasihat negosiasi Jared Kushner, serta Komandan Komando Pusat AS Brad Cooper. Kemudian dari pihak Iran, Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi akan hadir dalam perundingan bersama Wakil Menteri Luar Negeri Majid Takht Ravanchi serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Muhammad Bagher Zolgadar juga datang sebagai delegasi. Sementara itu, Pakistan sebagai penengah dan tuan rumah akan diwakili Perdana Menteri Shehbaz Sharif, didampingi Panglima Angkatan Darat Asim Munir, Menteri Luar Negeri Ishaq Dar, dan Penasihat Keamanan Nasional Muhammad Asim Malik.
Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengungkap 2 prasyarat sebelum perundingan damai dengan AS. Ia tegaskan perundingan bisa batal jika prasyarat tersebut tidak dilakukan. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran akan dilakukan di Islamabad, Pakistan pada hari Sabtu. Dikabarkan kedua delegasi telah tiba di negara tersebut. Meski begitu, Iran tetap menegaskan syarat jika ingin perundingan damai dengan AS dilakukan. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun resmi media sosial X mengungkap 2 prasyarat sebelum perundingan, yakni gencatan senjata di Lebanon dan pembebasan aset Iran yang diblokir. Ia juga menegaskan perundingan bisa batal jika prasyarat tersebut tidak dilakukan. Diketahui konflik AS Israel dan Iran terjadi selama 6 pekan. Gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Dan saat ini Amerika Serikat dan Iran sedang dalam proses menuju perundingan damai di Pakistan. Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan menjadi penentu arah stabilitas kawasan bahkan dunia. Lalu sejauh mana peluang damai benar-benar tercapai? Kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman. Selamat malam, Bu Suzy, apa kabar? Baik, terima kasih atas undangannya. Baik, Bu Suzy, ini kan Iran 2 dari 10 poin tuntutan yang dijadikan prasyarat. Ini mereka jadikan prasyarat sebelum perundingan yang seharusnya dirundingkan pada saat negosiasi. Jika tidak dipenuhi, negosiasi akan gagal. Bagaimana pandangan Anda? Amerika juga punya prasyarat, yaitu pembukaan Hormuz dan nuklir tidak dilanjutkan. Padahal itu kan fatal banget ya. Maksudnya dua-duanya ini menginginkan sesuatu yang bersilangan. Maksudnya agak susah ya menemukan titik temu di situ. Namun saya mengikuti argumen dari Prof. Mearsheimer yang mengatakan ini tidak ada jalan lain bagi Donald Trump, karena kalau misalnya pertempuran diteruskan akan terjadi depresi dunia yang lebih dahsyat dibandingkan tahun 1929 dulu. Jadi menurut Mearsheimer, seluruh dunia sudah sering menelpon White House untuk mengetahui seberapa jauh peperangan ini akan berlangsung. Karena yang dibuat menderita adalah seluruh dunia, bukan hanya Amerika maupun Israel ya. Jadi kalau misalnya di sini ada points-points yang sangat penting yang dua-duanya seperti tidak bisa bertemu, ya kita lihat saja bagaimana kondisinya. Tetapi saya senang juga karena J.D. Vance yang menjadi penengah di sini, bukan Witkoff. Witkoff dan Jared Kushner adalah Zionist. Mereka adalah bagian dari aset Zionist. Jadi kalau benar-benar melihat situasi domestik AS dan moderasi yang bisa dibawa oleh J.D. Vance, mungkin bisa terjadi kompromi-kompromi yang diinginkan Donald Trump, karena Donald Trump sebenarnya ingin keluar dari peperangan ini. Padahal Mearsheimer bilang no exit, no success, gitu loh, failed. Walaupun dia nggak bisa keluar, tapi akan gagal gitu ya. Jadi ini pertama kali Amerika Serikat merusak namanya sendiri. Baik, berarti ini imbang ya, sama-sama memberikan prasyarat baik itu dari Iran maupun juga dari Amerika Serikat. Apakah ini merupakan strategi untuk menaikkan posisi tawar-menawar antara dua pihak tersebut? Sama-sama biasanya kalau ada dua hal yang saling bertentangan, disitulah poin negosiasinya. Kalau 4 kan terlalu banyak gitu ya, kalau 10 kan terlalu banyak. Tapi kalau 2 dari Amerika dan 2 dari Iran, mungkin di situ bisa terjadi step by step bagaimana sih caranya untuk mengkompromikan. Kan nuklir itu penting buat Iran karena itu kan sebagian dari scientific development dari Iran. Masa sih kalau nuklir kan bukan hanya untuk hulu ledak, tapi dia kan juga untuk ilmu kedokteran dan sebagainya, dan juga untuk listrik dan sebagainya. Masa satu negara dilarang?
ini masalah yang utama sebetulnya datangnya dari negara-negara Arab itu sendiri, karena tentunya Saudi Arabia nggak menginginkan kalau hegemoni di Timur Tengah itu digantikan menjadi hegemoni Iran, karena mereka berbeda pandangan tentang agama ya. Juga tidak ingin Iran menjadi pemimpin. Jadi ini berat sekali karena lokalnya juga tidak kondusif ya untuk membuat perundingan ini menjadi lebih mudah. Tetapi kan sekarang yang harus kita pegang adalah apa kehendak Donald Trump. Dia menginginkan exit lalu bilang saya menang. Itu saja supaya mukanya tidak terluka banget ya, dalam arti mempermalukan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat belum pernah dalam sejarahnya seceroboh ini karena didikte oleh Netanyahu, padahal Netanyahu mempunyai kepentingan sendiri, kepentingan Israel dan kepentingan dia untuk menang dalam pemilu dan juga untuk bebas dari tuduhan korupsi. Kalau dia tidak menang pemilu, dia akan masuk penjara mungkin karena kasus korupsinya itu masih berlangsung. Baik, berarti ini sama-sama sulit dipenuhi ya kedua belah pihak prasyarat ini. Kemudian Bu Susi, ini kan kita tahu bahwa salah satu dari prasyarat Iran ini adalah gencatan senjata di Lebanon. Padahal yang selama ini aktif menyerang di tengah gencatan senjata ini kan Israel ya. Berarti Amerika Serikat ini sebenarnya tidak punya kontrol penuh untuk mengendalikan situasi ini. Bagaimana menurut pandangan? Saya pikir Israel nggak mungkin mau dilepaskan sendiri tanpa bantuan Amerika Serikat. Ini saja Netanyahu sudah agak ketakutan bahwa dia akan ditinggal oleh Amerika Serikat karena dia akan menghadapi musuh-musuh yang lama ya, yang berada di wilayah Jazirah Arab. Kalau misalnya demikian, kendali ada di Donald Trump, dia akan bisa memaksa seperti Cina memaksa Iran untuk melakukan negosiasi. Kalau Cina tidak masuk detik terakhir, mungkin Iran tidak mau bertemu. Tapi karena Cina adalah transactional mitra, transactional partner, mungkin Iran menjadi lebih lunak dan mau turun untuk bernegosiasi. Juga karena tiba-tiba perang ini menjalar gitu ya. Siapapun yang berada di kawasan Timur Tengah juga tidak akan sudi melihat adanya regional war hanya karena tingkah laku Israel. Sekarang kita letakkan semua tanggung jawab itu kepada Amerika Serikat karena dia yang memulai dan dia membantu Israel. Tinggal kita melihat seberapa jauh Amerika bisa menekan Israel. Biasanya bisa sih, karena dalam negosiasi ini pun Israel tidak diikutsertakan dan dia merasa terasingkan. Seenggaknya nggak tahu ya apa benar opini publik di Amerika sudah berubah, apa itu adalah perbuatan abstrak untuk membelokkan opini Amerika bahwa Amerika sudah menjauhi Israel, padahal sebetulnya mereka masih kental, berhubungan erat dan sebagainya. Kita nggak tahu ya cara-cara media untuk mengembangkan pemikiran bahwa sebetulnya Donald Trump sudah kesal dengan Israel dan menginginkan Israel supaya memperbaiki kredibilitasnya gitu untuk bersama-sama membangun perdamaian, karena itu yang dijanjikan oleh Donald Trump kepada pemilihnya. Tapi sekarang dia melakukan tindakan ceroboh sehingga akhirnya dia menjadi terjerat karena dia nggak bisa keluar. Bagaimana keluar dalam posisi yang sangat memilukan ini? Walaupun dia retoriknya tuh sangat bombastis, sangat genocidal untuk memusnahkan peradaban Iran, tapi kan kenyataannya seluruh dunia mengecam dia karena kata-katanya yang tidak bagus itu ya, bahwa di dunia ini tidak mungkin sebuah peradaban dimusnahkan kecuali dengan nuklir bom. Jadi apakah itu kata lain dengan Iran akan dibom nuklir supaya rusak dan supaya tidak lagi bisa berfungsi? Itu yang diinginkan Israel. Apakah Amerika sebodoh itu ya untuk melakukan hal-hal yang akan menambah depresi ekonomi dunia? Ini kan menyangkut ekonomi dunia. Jadi sebenarnya yang menekan Amerika Serikat adalah kondisi ekonomi. Mau nggak mau dia harus keluar, sekalipun Israel itu tetap menginginkan perlindungan dari Amerika. Ya kita lihat aja
saya kira dengan adanya JD Vance mungkin ada moderasi sedikit, bisa ditemukan titik-titik temu. Jangan Witkoff dan Jared Kushner karena mereka adalah aset Zionis, dan Zionis nggak mungkin menginginkan Iran tiba-tiba muncul sebagai regional power yang diperhitungkan oleh Amerika Serikat untuk menjadi partnernya. Padahal paling pantas adalah Iran untuk membuat regional power itu menjadi elemen untuk mendamaikan Timur Tengah. Baik, berarti ini Netanyahu kan takut ditinggalkan AS ya. Mungkin nggak Bu Suzy, ini merupakan cara Iran untuk menguji pengaruh ataupun kekuatan AS terhadap Israel dengan mengajukan prasyarat menghentikan serangan di Lebanon? Mungkin dia sudah meraba bahwa exit strategi yang dicari oleh Donald Trump. Mengapa tiba-tiba JD Vance berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk negosiasi dibandingkan Witkoff dan Jared Kushner ya? Karena mereka sebenarnya bukan orang diplomat dan dui kewarganegaraan Israel. Mana bisa mereka melakukan upaya moderasi di saat mereka adalah warga negara tersebut ya. Jadi JD Vance kita harapkan membawakan pesan-pesan dari Donald Trump, dan dia juga berkepentingan untuk menjadi calon presiden di masa yang akan datang ya. Karena sekarang kan voters sayap kanan semakin banyak di Amerika Serikat. Jadi JD Vance pasti punya kesempatan. Kalau ada pemilihan presiden, mungkin dia bisa muncul sebagai aktor yang diperhitungkan untuk menjadi calon yang bisa menang. Baik, kalau terkait dengan pembukaan aset Iran yang sudah puluhan tahun diblokir Amerika Serikat ini, seberapa realistis? Karena ini kan sudah 47 tahun, hampir 50 tahun ditutup atau diblokir Amerika Serikat. Waktu Obama berhasil tuh, sebagian uangnya diberikan kepada Iran. Sekarang masalahnya, apa kamu akan keluar dari pertempuran ini apa tidak gitu kan? Jawabannya Iran sih sudah siap, saling hancur-hancuran lah. Jangan saling hancur-hancuran, so akhirnya solusinya adalah nuclear warheads. Karena dia siap untuk menghancurkan Israel. Dan sebetulnya secara rahasia katanya nih, ICBM Cina sudah diselundupkan ke Iran. Jadi kalau misalnya eyeball to eyeball, nuklir dengan nuklir, mungkin sudah siap Iran. Karena diberikan oleh Cina untuk menjaga agar negosiasi ini bukan sepihak. Jadi ada ancaman yang bisa diutarakan, kan kita nggak tahu dalam negosiasi itu siapa yang memelintir tangan siapa gitu ya. Karena itu pasti bersifat rahasia. Mungkin diancam, saya akan melemparkan warheads ini, saya udah punya ICBM diberikan oleh Cina dan sebagainya. Kita nggak tahu ya. Makanya kita cuma bisa meraba-rabain di luar. Yang penting kita melihat bahwa Donald Trump tidak punya alternatif lain kecuali keluar dari pertempuran. Baik, Iran ini kan sempat klaim bahwa Amerika Serikat ini setuju buka aset tersebut, tapi kemudian dari pihak AS justru membantah hal tersebut. Bagaimana pandangan Anda membaca ini? Dan apa resikonya sih bagi Amerika Serikat kalau memang benar-benar membuka aset Iran? Sebetulnya nggak risiko, semua mendapat keuntungan. Korporasi Amerika mendapat keuntungan, Iran juga mendapat keuntungan dengan naiknya harga BBM ya. Tiba-tiba Iran menjadi lebih kaya dari sebelum berperang. Itu kan karena salah tindakan dari Amerika Serikat dan Israel. Kalau Iran tetap seperti sebelumnya, dia kan nggak punya apa-apa karena diberi sanksi. Sekarang Iran enjoy bahwa dia boleh menjual minyak dan harganya membumbung tinggi. Dia bisa mengumpulkan aset untuk bisa membeli senjata-senjata yang dia butuhkan untuk ancaman-ancaman yang dia akan dilakukan. Jadi dia siap semua ini. Ini adalah satu game yang nggak disangka bahwa kecerobohan Amerika menimbulkan unintended consequences. Hormuz menjadi wilayah yang ingin diatur oleh Iran, padahal sebetulnya itu adalah selat yang bebas saja, semua orang boleh lewat di situ. Tapi sekarang karena Iran merasa ini adalah senjata untuk mencekik dan mengusir pangkalan-pangkalan asing dari kawasan Timur Tengah, dia tahu bahwa ini adalah satu alat yang bisa dimainkan juga.
Baik, kita melihat bahwa dari dua pihak ini kan ada masing-masing ada prasyarat berat ya. Apakah ini berpotensi membuat negosiasi buntu? Dari AS minta buka Selat Hormuz, dari Iran minta gencatan senjata di Lebanon dan pembukaan aset. Yang Hormuz itu sesungguhnya Wakil Menteri Luar Negeri menyatakan kami boleh itu lewat, hanya kami memberikan precaution. Kalau mau lewat, kasih tahu kita, karena saya bisa menunjukkan peta di mana ada ranjau yang kami tanam, gitu loh. Jadi sebetulnya bukan menutup, tapi memberikan warning, ada hati-hati, Anda harus kasih tahu ke kami kalau mau lewat, siapa aja. Lalu dia memungut biaya juga, karena ini sudah menjadi modus operandi dari Iran ya. Siapa suruh kalian memerangi negara yang tidak menyerang siapapun juga? Itu kan konsekuensi dari perang kan begitu. Kalau Anda kewalahan ya syukur, alhamdulillah dia bisa melanjutkan pencekikan dunia ini untuk membuat Amerika jera. Jangan sampai terus-menerus merusak hubungan hanya karena dia menginginkan untuk melindungi Israel yang sebetulnya tidak wajib dilindungi karena tindakan-tindakannya sungguh di luar kemanusiaan. Baik, kalau misalnya bicara terkait dengan perundingan, Bu Suzy, ini kan mediatornya dari Pakistan. Bagaimana nanti peran pentingnya dimainkan dalam perundingan ini? Pakistan diperhitungkan oleh Amerika Serikat karena dia punya nuklir. Jadi dia mungkin ya pakai gebrakan, pakai bullying juga. Kalau kamu berani menuklir Iran, kami akan menuklir Israel juga. Oh, berarti di mana? Dalam perundingan itu kita nggak pernah bisa benar-benar meraba siapa yang memelintir tangannya siapa gitu ya. Kita harapkan sebagai audiens dari luar yang nggak tahu apa-apa, semoga ini cepat selesai dan Donald Trump sudah benar tindakannya kalau dia ingin keluar dari peperangan ini. Jangan mendengarkan menantunya yang aset Zionis. Berarti dunia digoncang oleh Zionis, jadi semua harus bersikap terhadap sikap-sikap Israel ini karena sudah tidak wajar dan tidak membuat dunia ini semakin damai, malah semakin rusak oleh tindakan Yahudi sayap kanan ini. Mereka bukan agama Yahudi, mereka adalah gerakan sosial yang disebut sebagai Zionis. Jadi jangan menyamakan Zionis dengan agama sehingga orang enggan untuk menghardik sebuah agama. Dia tidak beragama, dia adalah ateis ya. Jadi kita harus tidak segan-segan untuk menyatakan Israel, stop your inhumane treatment of other people. Nah gitu loh ya. Jadi, tapi saya nggak dengar itu dari wadah seperti PBB atau aturan-aturan negara-negara yang ada. Karena memang kelompok Zionis ini atau Yahudi in general adalah pandai. Jadi kalau mereka menghuni macam-macam negara karena mereka tadinya tidak punya negara, itu akan membentuk opini karena orang pandai itu kan tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Hanya sayangnya arah dari tindakan-tindakan mereka bukan mendamaikan tapi menggoncang dunia dan sekarang berpotensi untuk membuat depresi ekonomi internasional. Kan itu gawat sekali. Kita juga akan kena Indonesia ini. Jadi kita berkepentingan. Kenapa berpihak kepada Zionis kalau mereka adalah pengacau dunia? Baik. Ini yang saya harapkan adalah Donald Trump konsisten untuk keluar dari peperangan. Apapun jadinya dalam kompromi-kompromi dalam 4 prasyarat atau 10 prasyarat itu nantinya bagaimana. Karena nuklir adalah bagian dari kehidupan saintifik sebuah negara dan itu bermanfaat untuk kehidupan sipil. Kenapa Iran nggak boleh, kenapa negara lain boleh gitu ya. Israel sendiri dilarang oleh John Kennedy tetap aja melakukan pengayaan uranium dan nggak ada yang repot gitu ya. Yang saya takut ucapan-ucapan Donald Trump yang bilang akan memunahkan peradaban Iran, membuat mereka seperti di zaman batu. Bayangkan 90 juta rakyat akan dimusnahkan negaranya. Baik, Bu Suzy, bagaimana dengan dampaknya bagi Indonesia ini, terutama ekonominya? Ya kita berharap ya negosiasi ini menyelesaikan peperangan atau seenggaknya ada kompromi-kompromi yang membawa angin
baik bagi Indonesia dalam artian BBM turun lagi harganya. Aduh, saya paling benci tuh lihat Witkoff dan Jared Kushner. Dua orang itu cukup untuk membuat dunia ini goncang. Jadi kita harus jujur lah, kalau orang Indonesia mau benar-benar berpikir rasional, janganlah berpihak kepada Zionis, karena Zionis ini pengacau. Dan dia mencekik hak rakyat warga negara Amerika Serikat sendiri, karena kebanyakan mereka kan terlalu sibuk untuk memikirkan bahwa Zionis itu jahat. Karena terbiasa dengan kawan Yahudi dan guru Yahudi dan segala macam di Amerika kan lazim, mereka kan warga negara Amerika. Jadi kadang-kadang sulitnya di situ, ada orang jahat tapi dia sebangsa. Kan sulit juga. Yang bisa dilakukan adalah Donald Trump come to his senses, masuk akal, rasional, mendengarkan seluruh dunia yang akan dilanda depresi internasional. Sebaiknya dia cepat-cepat mengambil tindakan untuk menghentikan peperangan ini. Apapun jadinya kompromi, karena kita nggak bisa lihat di dalamnya nih, apa komprominya itu bentuk bagaimana. Apakah itu hanya side payments nantinya untuk membuat satu pihak tenang, atau sebetulnya bagaimana nantinya. Mungkin head to head ini baru ketahuan lah siapa yang unggul dalam negosiasi tersebut, karena ini upaya-upaya diplomatis ya. Dan kita nggak pernah tahu dalam summit 3 itu isinya apa, kecuali nanti mereka menulis buku dan menyatakan sebetulnya yang terjadi adalah ini dan itu. Tapi kalau adanya J.D. Vance lebih menguntungkan dibandingin yang melakukan itu aset Zionis, yaitu Witkoff dan Kushner. Itu saja harapan saya. Oke, baik Bu Suzy. Berarti kita tunggu saja bagaimana hasil perundingannya, dan kita tunggu bersama-sama saksikan bagaimana perkembangan di konflik Timur Tengah saat ini. Terima kasih banyak Ibu Suzy atas waktunya telah bergabung bersama kami. Selamat malam Bu Suzy. Selamat malam. Salam sehat selalu.